Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangkit TV, santun dan mencerdaskan. Baiklah sahabat Bangkit TV yang berbahagia, kisah wali kali ini berjudul Asal Usul dan Sejarah Hidup Sunan Geseng. Sunan Geseng adalah panggilan seorang murid kinasih Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Cakrajaya. Karena bertapa sesuai perintah Kanjeng Sunan Kalijaga, Cakrajaya akhirnya gosong karena hutan pertapaannya terbakar. Tapi aneh, walaupun tubuhnya gosong, ia tetap sehat walafiat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gosongnya itulah Cakrajaya disebut dengan Sunan Geseng. Sahabat Bangkit TV yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Bangkit TV. Dan semoga bermanfaat buat kita semua. Mengenai asal-usul dan sejarah sosok Sunan Geseng, ada dua versi yang menjelaskannya. Versi pertama, Sunan Geseng adalah Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah SAW. Sedangkan versi kedua, Sunan Geseng adalah keturunan Raja Brawijaya Majapahit. Berikut silsilah Sunan Geseng versi pertama. Sunan Geseng bin Sayyid Husain bin Sayyid Al-Wahdi bin Sayyid Hasan bin Sayyid Askar bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Husain bin Sayyid Askib bin Sayyid Muhammad Wahid bin Sayyid Hasan bin Sayyid Asir bin Sayyid Ali bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Musrir bin Sayyid Jazar bin Sayyid Musa bin Sayyid Hajar bin Sayyid Ja'far As-Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan versi kedua menjelaskan Sunan Geseng adalah keturunan Raja Brawijaya. Berdasarkan silsilah Jawa, Raja Brawijaya menikah dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Roro Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Roro Rengganis II, melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah lahir Raden Mas Cokrojoyo. Setelah resmi mendapatkan gelar Sunan Geseng dari sang guru Sunan Kalijaga, Cakrajaya kemudian menjadi wali penyebar agama Islam di berbagai penjuru kampung. Namanya kemudian sangat terkenal, apalagi ia adalah murid kinasih Kanjeng Sunan Kalijaga yang sudah sangat melekat bagi warga Jawa. Yang menarik, Sunan Geseng mempunyai makam yang banyak. Yang populer ada 4. Makam yang sering dikunjungi para peziarah. 4 makam itu adalah: pertama, di Bantul, Yogyakarta. Kedua, di Magelang, Jawa Tengah. Ketiga, di Tuban, Jawa Timur. Dan keempat, di Kediri, Jawa Timur. Dari keempat makam Sunan Geseng tersebut, kisah legenda tentang sosok yang dikuburkan di dalamnya adalah tokoh dengan nama yang sama, yaitu Cakrajaya. 4 makam Sunan Geseng selalu ramai oleh peziarah. Masing-masing memiliki tradisi sendiri untuk perayaannya. Di Yogyakarta, setiap tahun ada perayaan dari warga setempat untuk menghormati Sunan Geseng, yakni di Jolosutro, Sri Mulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Magelang, di Desa Tirto, Kecamatan Gerabak, di kaki Gunung Andong, pada bulan Ramadan, pada hari ke-20 malam, masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Di Kediri, Jawa Timur, lokasi makam Sunan Geseng berdekatan dengan situs Dewi Kili Suci.
pada bulan Muharram atau bulan Suro melakukan barokah amaliyah zikrur rahmah dan membaca sholawat Nabi 1000 kali secara berjamaah selama 40 malam yang dilakukan di Aula Sunan Geseng Kediri. Setelah mencapai hari ke-40, diadakan hataman Al-Quran dengan bersedekah 40 tumpeng kom. Acara itu untuk memuliakan para tamu, santri, dan kalangan pejabat, ulama, kiai, dan masyarakat luas dengan makan bersama, yang juga dihibur dengan musik jemblung dengan lantunan pujian-pujian sholawat Nabi, serta diadakan pengajian untuk menambah khasanah tentang agama Islam. Kadang masih ada yang bertanya, di manakah sebenarnya makam Sunan Geseng yang asli? Apakah hanya sebuah legenda atau fabel cerita turun-temurun? Selain keempat makam di atas, juga ada klaim dari Pati, Temanggung, dan Kulon Progo jika jasad Sunan Geseng juga dimakamkan di wilayah tersebut. Yang pasti, inilah satu-satunya Sunan yang punya 4 makam, bahkan mungkin lebih dengan kisah dan tokoh yang sama. Nama Sunan Geseng juga diabadikan dalam bentuk pondok pesantren dan madrasah. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh nama beliau dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Demikian kisah wali kali ini. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Sunan Geseng. Al-Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.